Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab 1 Samuel, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-11. Namun ada baiknya kita bersekutu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah ini. Satu kerinduan kami rindu dengar akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya." Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Pernahkah Anda merasa tertolak, merasa ditolak? Ya, mungkin itu menjadi bagian kehidupan kita. Atau bahkan mungkin, pernahkah kita merasa bahwa kita dikucilkan, bahkan mungkin tidak dianggap dalam kehidupan kita? Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, Samuel ternyata mengalami hal seperti itu. Tapi hal yang luar biasa adalah ketika Tuhan berkata kepada Samuel, bahasa sederhananya, "Bukan cuma kau yang pernah mengalami hal itu, aku juga mengalami hal seperti itu." Artinya apa, saudaraku dalam kasih Tuhan? Kalau Anda pun merasa ditolak, merasa tidak dianggap saat ini, bersukacitalah. Karena apa? Tuhanmu pun pernah mengalami hal seperti itu. Artinya apa? Anda tidak sendiri. Artinya apa? Anda tahu, Tuhan tahu apa yang engkau alami, yang engkau gumulkan. Dan benarlah firman Tuhan dengan tema yang mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu menguatkan hamba-Nya. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, ini adalah kisah ketika Israel berada di bawah kepemimpinan terakhir seorang hakim, yaitu Samuel. Meskipun Samuel adalah hakim yang saleh, bijak, tapi ternyata bangsa itu tidak pernah merasa puas dengan kepemimpinannya. Mereka merindukan hadirnya seorang raja. Dan anehnya, alasannya hanya agar mereka seperti bangsa lain. Dan ternyata permintaan itu sebenarnya sangat mengganggu bagi seorang Samuel. Tapi karena dia tunduk dan bertanya kepada Allah, Allah mengizinkannya. Dan akhirnya Samuel melakukan apa yang mereka perintahkan. Walaupun ada catatan di balik itu semua. Apa itu? Akan ada konsekuensi untuk setiap permintaan mereka, untuk setiap raja yang mereka inginkan di tengah-tengah kehidupan perjalanan setiap mereka. Lalu, apa yang menjadi penegasan Nats melalui Nats ini?
Yang pertama adalah penolakan Allah terhadap pemerintahan bangsa Israel, terhadap permintaan bangsa Israel untuk memiliki seorang raja, merupakan indikasi seperti apa yang kita baca, bahwa mereka sebenarnya menolak Tuhan. Ini menyoroti akan pentingnya kesetiaan kita kepada Allah kita, dan adanya sebuah pengakuan bahwa hanya Allah lah sejatinya pemimpin di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang mau ditegaskan tidak lain adalah pengabulan permintaan bangsa Israel untuk memiliki seorang raja. Itu adalah tanda kasih Allah yang tetap memperhatikan, memproses, dan merespon permintaan umatnya. Walaupun dengan sebuah catatan bahwa permintaan itu pasti ada konsekuensinya. Walaupun permintaan itu adalah unsur sesuatu yang terlalu dipaksakan di dalam kehidupan bangsa Israel. Lalu yang ketiga yang mau ditegaskan tidak lain adalah tindakan Samuel di dalam menobatkan Saul menjadi raja dengan perintah Allah. Itu artinya apa? Selalu terjadinya karena Allah mengizinkan hal itu terjadi di dalam kehidupan bangsa itu, di dalam kehidupan setiap kita. Maka saudaraku, apa yang menjadi kaitan tema ketika tema kita mengatakan Tuhan menguatkan umatnya? Hal yang pertama, percayalah pertolongan Tuhan dalam menghadapi setiap tantangan. Kalaupun bangsa Israel itu mendesak agar adanya raja yang kelihatan, yang memimpin mereka, tapi jauh di balik itu, melalui tema kita, Tuhan mau bahwa ada tangan Tuhan, ada campur tangan Tuhan selalu di dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, kesetiaan Allah terhadap janjinya. Kalaupun bangsa Israel itu selalu menyimpang dari jalannya, selalu meninggalkan jalan Tuhan, tapi kita melihat ketika kita tidak setia, ketika bangsa itu tidak setia, tapi Allah kita, Allahmu selalu setia di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kesempurnaan dalam kelemahan. Tindakan meminta seorang raja itu dianggap sebagai kelemahan atau kegagalan dari sudut pandang manusia. Namun lihatlah, Allah menggunakan kelemahan itu, kegagalan itu untuk menghadirkan rencananya di dalam kehidupan bangsa itu, di dalam kehidupan setiap kita. Disinilah Allah menjalankan, bahkan menggunakan permintaan bangsa itu untuk menghadirkan rencana selanjutnya yang ingin terjadi kepada bangsa itu. Yang keempat yang mau dikaitkan dengan tema kita, kesempurnaan kekuasaan dalam ketaatan. Kalaupun bangsa Israel akhirnya mendapatkan seorang raja, pengurapan raja itu tetap di dalam kendali Allah. Pengurapan raja itu tetap seizin oleh Allah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya percayalah dan selalulah mengimani bahwa kesempurnaan kekuasaan itu sejatinya ada di dalam Allah kita yang memberkati setiap kita di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang bisa menjadi refleksi bagi kita melalui firman Tuhan pada saat ini? Refleksi yang pertama, taat dan patuhlah kepada kehendak Allah. Meskipun kita barangkali tidak mendapatkan seperti apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, tetaplah taat, tetaplah patuh. Apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kita, selalulah hidup di dalam keinginan Tuhan, berdoa, dan selalulah menjalani kehidupan ini bersama dengan tangan Tuhan yang selalu menguatkan setiap kita. Hal yang kedua, kesetiaan Allah dan pertolongan. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, narasi ini mencerminkan bagaimana kesetiaan Allah itu yang tidak pernah merubah janjinya. Kalau Tuhan mengeluarkan bangsa itu dari Mesir menuju tanah Kanaan dengan kekeras kepalaan mereka, tapi penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan selalu melekat untuk setiap mereka. Itu sebabnya saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, tetaplah berpegang teguh pada iman dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai senantiasa sampai ke ujung zaman. Dan berdoalah
meminta kekuatan dan pertolongan dari Allah Yesusmu. Yang kelima, adanya kesempurnaan dalam ketaatan. Kalaupun manusia mungkin melakukan kesalahan, kalaupun mungkin manusia melakukan pilihan yang tidak sempurna, tapi percayalah, karya Allah itu yang akan terjadi. Bukan karena apa yang engkau nyatakan, engkau tentukan, engkau katakan, engkau lakukan. Tapi rancangan Allah itu yang akan selalu terjadi buat kehidupan orang percaya dalam kehidupan kita. Yang terakhir, kesetiaan kepada prinsip-prinsip Allah. Meskipun bangsa Israel meminta seorang raja, mereka tetap diingatkan tunduklah tetap kepada hukum Allah. Dan ini menunjukkan pentingnya menjaga kesetiaan dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku di dalam kasih Tuhan, tetaplah mengandalkan kuat Tuhan. Kalaupun Samuel merasa lemah, merasa tidak dianggap, merasa tertolak, percayalah kekuatan Allah sejatinya selalu hadir di dalam kehidupan kita. Ingat, menolak orang percaya, menolak hamba Allah itu sama saja menolak Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, jangan pernah terhempas. Lakukanlah setiap pelayananmu. Seberat apapun pergumulanmu dalam melayani Tuhan, percayalah, ada Tuhan selalu memberi kekuatan untuk setiap kita. Sebagaimana Yesusmu mati di kayu salib, bahkan nyawanya pun Dia berikan untuk menjadi kuat setiap kita. Maka tetaplah melayani Tuhan. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan ketika Tuhan menghadirkan firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah kami selalu mengimani bahwa Tuhan selalu menguatkan setiap kami dalam kasih-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.